Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nisa Habibillah dengan NIM 859906092. Dan kali ini kami akan melakukan praktikum modul 7 optik tentang sifat cahaya. Jadi tujuan praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, mengetahui sifat-sifat bayangan pada cermin, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, penggaris, layar atau tabir kertas, serta celah cahaya. Yang pertama, percobaan 1 yaitu pemantulan cahaya. Pada percobaan ini, pengamatan dilakukan menggunakan cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, kami akan menyalakan lampu senter, lalu mengamati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian, kami akan menggambarkan arah sinar sehingga terlihat sudut datang dan sudut pantulnya. Selanjutnya, kami akan mengukur besar sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Dan hasilnya menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Sebagai contoh pengukurannya yaitu saat jarak 10 cm, maka jarak bayangan juga 10 cm. Lalu yang B, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Untuk percobaan kedua ini, kami menyiapkan lilin dan cermin cembung. Lilin diletakkan di depan cermin cembung, lalu diamati bayangan yang terbentuk. Dari hasil pengukuran yaitu saat benda berada 10 cm dari cermin, bayangan terlihat sekitar 5 cm di belakang cermin. Jadi hasil percobaan menunjukkan bahwa cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih kecil, tegak, dan bersifat maya. Lalu yang C, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan yang ketiga ini, kami menyiapkan lilin, cermin cekung, dan layar kertas. Lilin diletakkan di depan cermin cekung, lalu kami geser sehingga bayangan terlihat jelas. Kemudian kami akan mengamati bentuk bayangan yang dihasilkan serta mengukur jarak benda terhadap cermin. Contoh dari hasil pengukuran yaitu saat benda berada 20 cm dari cermin, bayangan yang terbentuk pada jarak sekitar 40 cm. Hasil percobaan menunjukkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata yang dapat ditangkap pada layar. Bayangan juga terlihat terbalik dan ukurannya berubah sesuai jarak benda terhadap cermin. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan setiap jenis cermin menghasilkan sifat bayangan yang berbeda-beda. Lalu untuk percobaan yang kedua yaitu pembiasan cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati pembiasan cahaya pada balok kaca dan lensa. Yang pertama, saya menyusun lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca. Lalu lampu senter dinyalakan dan saya akan mengamati sebelum dan sesudah melewati balok kaca. Contoh dari hasil pengukurannya yaitu saat sudut datang 30 derajat, sudut bias sekitar 20 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mengalami pembiasan saat melewati balok kaca. Lalu percobaan dengan lensa cembung. Pada percobaan berikutnya ini, saya menggunakan lensa cembung untuk mengamati tulisan pada buku dari jarak dekat. Kemudian lensa digeser perlahan untuk melihat perubahan bayangan. Hasil pengukurannya yaitu saat benda 20 cm, bayangan yang terbentuk sekitar 40 cm pada layar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lensa cembung menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan dapat ditangkap pada layar. Pada percobaan terakhir, saya menggunakan lensa cekung untuk mengamati tulisan pada buku. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lensa cekung menghasilkan bayangan yang lebih kecil, tegak, dan bersifat maya. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan saat melewati medium yang berbeda-beda dan setiap jenis lensa juga menghasilkan sifat bayangan yang berbeda-beda. Nah teman-teman, itu tadi rangkuman dari hasil praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.